Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada subuh hari ini, pada pagi hari ini, kembali kita melaksanakan kajian ba'da subuh. Yang dimana adapun materi pada kajian ba'da subuh ini, yakni Kakak Yuliana Jamaluddin SKMAG, yang dimana beliau merupakan dosen tafsir IAIN Manado. Beliau juga merupakan anggota Sanat angkatan ke-7. Untuk lebih memanfaatkan waktu kepada Kakak Yuliana Jamaluddin SKMAG, dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita kembali bisa berkumpul untuk kajian rutin, kajian subuh, ya, yang diselenggarakan oleh Sanat TH Khusus Makassar. Pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada penyelenggara, ya, kepada ya Yusuf yang menelpon saya untuk mengisi kajian subuh. Sebenarnya saya juga tidak tahu ya mau mengisi apa, jadi kemarin saya sempat disuruh beberapa hari yang lalu, tapi saya ragu-ragu karena saya bilang sudah hari ke-16, jadi hari ke-16 saja. Ya, dan saya juga mohon maaf karena tidak aktif mengikuti kajian Sanat. Hanya beberapa kali saya sempat mengikuti, tetapi saya masih sering melihat di YouTube, ya, mengikuti tayangannya via YouTube. Senang sekali hari ini bisa berkumpul bersama kakak-kakak, kemudian bersama adik-adik dan teman-teman di Sanat. Ya, jadi niat saya hadir pada pagi hari ini tentu saja untuk sharing, ya. Karena kalau untuk memberikan kajian, saya rasa saya masih sangat jauh dari kata mampu untuk kemudian memberikan kajian. Pada subuh hari ini, saya akan bercerita sedikit, ya, men-share kegelisahan saya. Ya, tentu saja ini temanya mungkin bagi sebagian teman-teman ya di sini bertanya kenapa saya mengangkat tema ini. Sedangkan kita di sini adalah beragam, ya, jadi bukan hanya perempuan. Jadi kedengarannya mungkin saya akan mengisi di kajian kemuslimahan, tetapi tidak, ya. Hari ini saya akan membahas soal bagaimana agama melihat pengalaman biologis perempuan. Jadi bagaimana Islam sangat menghargai pengalaman biologis perempuan yang itu sifatnya khas, yang hanya dialami oleh perempuan. Mengapa saya memberanikan diri untuk kemudian mengangkat tema ini? Pertama, saya adalah perempuan. Itu yang pertama. Saya merasa perlu untuk menyuarakan apa yang selama ini berputar di pikiran saya dan yang menjadi interest saya beberapa tahun terakhir. Ya, meskipun memang bahwa saya alumni dari tafsir, tetapi semakin ke sini saya sangat tertarik dengan persoalan yang kaitannya dengan perempuan, termasuk penafsiran-penafsiran yang kaitannya dengan ayat-ayat yang ada kaitannya dengan perempuan. Yang kedua, saya merasa perlu menyuarakan ini karena kita, ya, tentu saja walaupun laki-laki, ya, pasti mempunyai ibu, ya. Ibu kemudian mempunyai saudara perempuan, bagi yang memiliki saudara perempuan, bagi yang sudah menikah memiliki istri, bagi yang punya anak, ya, mungkin juga ada yang punya anak perempuan. Jadi saya merasa perlu
membahas tema ini, sharing tentang hal ini pada subuh hari ini, karena ini menjadi apa ya, menjadi sebuah forum yang menurut saya kita bisa berbagi banyak hal di sini, dan saya butuh untuk mendengarkan perspektif teman-teman juga seperti apa. Oke, kalau kita berbicara soal maqasidus syariah, itu kan kita tahu bahwa diantaranya ada bagaimana agama itu sangat menjaga harta, kemudian jiwa, kemudian menjaga nasab, kemudian menjaga akal, ya. Tetapi bagi perempuan ada satu hal yang kemudian harus kita garis bawahi, bahwa perspektif maslahah atau maslahah dalam bagi perempuan itu ada satu hal yang berbeda bagi laki-laki, bahwa yang menjadi pertimbangan dan harus menjadi pertimbangan bagi pensyariatan hukum ataupun bagi kebijakan ataupun ketetapan lainnya, itu perlu mempertimbangkan hal yang disebut pengalaman khas atau pengalaman biologis perempuan. Yang mana yang dimaksud dengan pengalaman biologis perempuan? Ya, pengalaman biologis perempuan itu adalah pengalaman-pengalaman yang sifatnya kodrati, yang hanya bisa dialami oleh perempuan. Ya, seperti ya menstruasi. Ya, menstruasi atau haid itu kan hanya bisa dialami oleh perempuan. Jadi bagaimanapun orang di sekitarnya termute ki. Mohon maaf, ini termute dari tadi atau barusan? Barusan. Oke, yang pertama itu adalah menstruasi atau haid. Ya, bagaimanapun seorang laki-laki memahami bagaimana ya, ingin memahami bagaimana rasanya menstruasi atau bagaimana rasanya haid, itu tidak akan bisa. Karena yang namanya pengalaman biologis itu adalah pengalaman khas yang dialami seseorang, yang mana orang yang mengalaminya, perempuan itu pun bisa berbeda-beda dalam ininya ya, dalam experience-nya bisa berbeda-beda. Misal saya yang haid dengan Sumiati yang haid itu bisa beda situasinya, bisa beda kondisinya, keluhannya pun juga bisa berbeda. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan pengalaman biologis itu misalnya adalah perempuan memiliki potensi untuk hamil, ya. Jadi ini hanya dimiliki oleh perempuan. Laki-laki mau dipaksakan sekeras apapun tidak akan bisa hamil. Kemudian yang ketiga itu adalah melahirkan, dan yang keempat itu adalah menyusui. Saya merasa bahwa agama Islam itu adalah agama yang sangat-sangat menghargai pengalaman biologis perempuan. Tetapi tidak semua orang kemudian paham akan hal itu. Seringkali kita lupa bahwa di antara ajaran agama kita adalah menghargai pengalaman biologis perempuan. Bisa kita lihat misalnya perempuan haid. Perempuan haid itu tidak boleh sholat ya, kemudian tidak boleh berpuasa. Tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa. Tetapi ketika tidak boleh sholat itu tidak diganti sholatnya. Yang harus diganti hanya puasanya, tetapi tidak diganti sholatnya. Kenapa demikian? Karena menstruasi itu kan dia periodik ya, jadi setiap bulan ya, tetapi siklusnya bisa berbeda-beda. Setiap bulan itu pasti itu hampir bisa dipastikan perempuan mendapatkan menstruasi. Dan ketika menstruasi, itu bukan hanya secara fisik tidak sefit biasanya atau tidak seenergik biasanya, tetapi secara psikologis itu juga berpengaruh ketika menstruasi. Jadi pengaruh hormon itu menyebabkan perubahan emosi, kemudian bagaimana terkadang perempuan menjadi lebih sensitif seperti itu. Maka ketika menstruasi itu harus dipahami bahwa itu adalah masa-masa sulit bagi perempuan. Makanya agama tidak membebankan kewajiban seperti sholat ya, apalagi puasa. Sekalipun ada perempuan yang ketika dia menstruasi itu merasa bahwa dia baik-baik saja, tidak harus sampai berhenti sholat atau tidak harus sampai berhenti berpuasa. Tapi bagi saya larangan untuk sholat dan berpuasa ini sebenarnya hikmahnya besar sekali. Bahwa sekalipun perempuan merasa dirinya baik-baik saja, tetapi ketika menstruasi itu sebenarnya siklus di mana orang perempuan itu kondisi tubuhnya tidak sama seperti biasanya. Olehnya itu seperti itu. Itu yang saya maksud bahwa satu contoh betapa agama kita menghargai pengalaman biologis perempuan. Jadi bukan menganggap ini sebagai
kecacatan atau ini sebagai kekurangan bagi perempuan. Jadi kita bagi perempuan tidak usah merasa bahwa wah saya kok saya maunya jadi laki-laki saja. Karena kalau perempuan kan kita ada menstruasi, kita haid, jadi kan tidak sempurna, kita sholatnya tidak full, kemudian puasanya juga jadi tidak full. Saya rasa agama itu tidak melihat bahwa ibadah itu dari segi kuantitas ya. Ibadah itu dari segi kuantitas. Jadi dengan mengatakan bahwa perempuan lebih tidak sempurna daripada laki-laki karena ada masa-masa dia tidak bisa sholat atau ada masa-masa dia tidak bisa puasa, saya rasa itu bukan menjadi indikator ya bahwa seseorang itu lebih baik ibadahnya atau seseorang itu lebih beriman daripada yang lainnya. Saya rasa karena agama kita kan kalau persoalan ibadah kemudian persoalan pahala itu kan bukan persoalan kuantitas tetapi kualitas. Jadi tidak ada saya rasa ajaran di dalam ajaran Islam bahwa siapa yang paling banyak ibadahnya, bukan persoalan itu, tetapi bagaimana dia betul-betul konsisten menjalankan ibadahnya dan juga bagaimana dia menjalankan ibadahnya. Jadi kualitas ibadahnya itu seperti apa. Dan juga saya rasa ketika berbicara soal ladang pahala dan segala macam, kita punya kesempatan yang bermacam-macam. Jadi di satu sisi perempuan mungkin tidak bisa sholat dan tidak bisa berpuasa ketika dia sedang menstruasi, tetapi banyak hal yang kemudian menjadi poin lebih ya. Misal bagaimana perempuan atau seorang ibu ya begitu dimuliakan di dalam Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat ayat Quran, kita melihat ayat Al-Quran soal menstruasi ini menurut saya juga sangat luar biasa ya, bahwa kalau bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan dirinya yang dipertimbangkan, tetapi juga dengan relasi dia dengan orang lain, misalnya dengan suaminya. Kalau di Quran surah Al-Baqarah ayat 222 itu kan disebutkan bahwa tidak boleh berhubungan suami istri atau berhubungan seksual ketika istri sedang haid. Ya, itu disebutkan bahwa wala taqrabuhunna hatta yatahur. Jadi jangan kamu mendekatinya sampai dia suci. Ya, sampai dia suci. Menurut saya ini poin yang sangat bagus ya. Maksud saya betapa Al-Qur'an ingin meng-highlight ya, meng-highlight pentingnya menghargai kondisi perempuan yang sedang dalam keadaan menstruasi. Karena dalam keadaan menstruasi itu fase yang tidak mudah bagi perempuan yang harus dialami setiap bulannya. Jadi bukan hanya bagaimana dia memperlakukan dirinya, tetapi juga hubungan seksual yang mana itu merupakan sesuatu yang boleh ya dan menjadi hak bagi pasangan. Tetapi itu kemudian ditekankan dalam Quran bahwa ketika perempuan itu haid tidak boleh melakukan hubungan seksual atau hubungan suami istri kecuali dia telah suci. Ya, ayat ini kan kemudian kalau kita hubungkan dengan kenapa kemudian ayat ini turun, ini bisa dilihat bahwa sebelumnya terlalu ekstrim ya, orang-orang sebelum Islam datang itu terlalu ekstrim ketika memperlakukan wanita haid. Ada yang bahkan sampai dikurung ya, betul-betul tidak boleh didekati. Ada yang betul-betul menganggap bahwa perempuan yang menstruasi itu adalah perempuan yang kotor, yang tidak boleh kita dekat-dekat, ya itu seperti itu. Tetapi Islam datang, Al-Quran turun, kemudian disebutkan bahwa yang tidak boleh itu adalah berhubungan seksual saja. Ya tentu saja karena pengaruhnya itu tadi, sebabnya itu tadi bahwa ketika perempuan menstruasi itu adalah fase di mana kondisi fisik dan kondisi psikisnya itu tidak stabil. Kemudian yang kedua, ya ini persoalan hamil, menyusui, melahirkan. Kalau menstruasi tadi itu adalah sesuatu yang natural, sesuatu yang alamiah dan bisa dikatakan pasti ya perempuan akan mengalami fase yang disebut menstruasi. Tetapi hamil, menyusui, melahirkan itu adalah kalau bisa saya bilang ya itu memang kodrat ya, tetapi itu di situ ada faktor pilihan ya. Di situ ada faktor pilihan. Jadi hamil, melahirkan, menyusui itu di situ ada faktor pilihan bahwa perempuan itu memang berpotensi untuk hamil ya, tetapi perempuan tidak harus hamil. Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan juga bisa turut andil ketika dia ingin mengatur jarak kelahiran. Maka ketika ini yang menjadi sangat penting ya menurut saya bahwa seringkali ketika perempuan itu sudah menikah, ya
perempuan itu sudah menikah, itu kan tuntutan dari bukan hanya keluarganya, tetapi orang-orang di sekitarnya ketika dia sudah menikah 2-3 tahun, tetapi kemudian tidak mempunyai anak, itu seringkali menjadi cibiran orang-orang yang ada di sekitarnya. Padahal kesiapan mental perempuan untuk kemudian hamil, melahirkan atau menyusui itu perlu dipertimbangkan. Mengapa kemudian perkawinan anak dilarang? Perkawinan anak dilarang itu bukan hanya karena anak itu dianggap belum siap ya, tetapi bisa kita lihat dalam jangka panjangnya seperti apa. Kalau bagi kebanyakan kan pernikahan anak itu yang muda adalah perempuannya. Ya meskipun ada ya sekarang yang viral itu yang misalnya sama-sama masih muda, tetapi kebanyakan yang saya lihat adalah perempuannya yang masih muda. Alasannya banyak, ya. Alasannya banyak tentu. Orang tua yang merasa bahwa wah lebih aman kalau anak perempuan saya nikahkan cepat. Tetapi tidak dipertimbangkan bahwa bagaimana anak itu secara fisik, secara mental siap untuk melaksanakan fungsi reproduksinya. Ya. Apakah dia sudah siap untuk mengandung? Apakah dia sudah siap untuk melahirkan dan menyusui? Ini sebuah fase atau sebuah keadaan yang tidak kesiapan seseorang itu, kesiapan perempuan itu berbeda-beda. Jadi tidak bisa kemudian kita sebagai orang yang tidak mengalami itu kemudian mengatakan bahwa kok kamu belum punya anak sih? Kok kamu sampai di usia 3 tahun pernikahanmu belum mau hamil sih seperti itu. Padahal itu menjadi menjadi sesuatu yang harus mempertimbangkan kondisi perempuannya juga. Jadi saya sangat tidak setuju ketika ada orang yang mengatakan bahwa ya perempuan kalau sudah menikah ya berarti otomatis ya harus mau hamil. Ya, iya. Kita tahu ya bahwa bagaimana Islam itu memuliakan perempuan karena perempuan itu adalah pelanjut generasi, pelanjut bagaimana dia menjadi orang yang di dalam rahimnya akan hadir seorang anak dan itu menjaga kelestarian manusia. Tetapi perlu dipahami bahwa tidak bisa kita kemudian semena-mena soal hal ini, termasuk ketika antara pasangan suami istri itu seharusnya istri dilibatkan ketika dia sudah siap untuk hamil lagi atau tidak. Seperti itu. Jadi bukan persoalan bahwa dia menolak rezeki atau apa, tetapi kesiapan fisik dan kesiapan mental perempuan itu berbeda-beda untuk menyikapi hal ini, menyikapi kesiapan hamil, melahirkan dan menyusui. Makanya ya kita lihat ya ketika Quran misalnya berbicara soal menyusui, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimma radha'ah. Di situ ada kata-kata bahwa ibu itu ya menyusui kalau mau sempurna itu adalah 2 tahun. Kalau mau sempurna itu adalah 2 tahun. Tetapi di ujung ayatnya itu menurut saya sangat luar biasa ya bahwa wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Bahwa ketika dia ingin anaknya disusui oleh orang lain atau ada ibu susuannya ya itu karena bisa jadi ya ada situasi yang menyebabkan seorang perempuan tidak bisa menyusui anaknya sendiri. Dan itu tidak bisa kemudian kita cap sebagai bahwa dia tidak sempurna sebagai seorang ibu menjalankan perannya. Meskipun memang kita tahu ya bahwa akan beda anak-anak yang dia mendapatkan ASI eksklusif dengan yang tidak. Tetapi lagi-lagi ini kembali bahwa itu adalah pengalaman biologis perempuan, pengalaman khas. Jadi ada situasi di mana belum tentu dia bisa menjalankan peran itu secara sempurna. Ya, itu yang kedua, bahwa betapa Quran saja ya, Islam itu sangat-sangat menghargai dan sangat-sangat mempertimbangkan pengalaman biologis perempuan. Dan masih banyak yang lainnya. Terutama kemarin saya ingat bahwa Kak Salmi sempat mengangkat soal hitan perempuan. Saya kebetulan tidak hadir, tetapi kalau dari judulnya ini menjadi menarik ya antara syariat ataukah tradisi. Ya, sudah seharusnya ya persoalan hitan perempuan ini mempertimbangkan aspek medisnya, aspek kesehatannya ya. Saya rasa kemarin ya saya menangkap bahwa sebenarnya soal hitan perempuan itu juga sudah jauh dilakukan bahkan sebelum Islam datang. Tetapi menurut apa yang saya dapatkan ya bahwa secara medis itu tidak dianjurkan ya untuk kemudian
melakukan hitan terhadap perempuan. Jadi hal-hal yang seperti ini yang saya maksud bahwa ketika agama saja bisa menghargai pengalaman biologis perempuan, kenapa terkadang kita manusia ya di sekitarnya itu menganggap bahwa pengalaman biologis perempuan itu adalah sesuatu yang merempongkan, sesuatu yang merepotkan. Ya, padahal apa yang bisa kita lakukan untuk membantu perempuan meringankan dia, meringankan perasaannya, ya tidak menambah bebannya ketika dia sedang mengalami fase-fase tersebut, ya di mana dia sedang mengalami pengalaman khasnya, pengalaman biologisnya. Kenapa kemudian pelecehan seksual itu menjadi dilarang? Atau kenapa kemudian pemerkosaan itu menjadi dilarang? Bukan hanya karena untuk menjaga garis keturunan ya, bukan itu saja, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana melindungi seorang perempuan. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Hamil, melahirkan, menyusui dilakukan dengan sukarela saja, ya, dilakukan dengan sukarela saja itu pasti ada rasa sakit, tentu saja. Pasti ada rasa sakit ya. Coba tanya kepada ibu, kepada saudara, kepada orang-orang terdekat, teman-teman, kakak-kakak yang sudah mengalami fase itu. Apalagi ketika itu terjadi di luar kehendak dirinya. Iya. Dan ketika terjadi pelecehan, terjadi pemerkosaan, itu kan bisa berdampak pada hal tersebut. Itu akan menjadi sakitnya bukan sakit lagi, tapi berlipat-lipat jauh lebih sakit. Ya karena ditambah dengan unsur ada ketidakrelaan, ada paksaan di situ. Oke, saya kira itu karena sepertinya saya sudah cukup lama. Nanti kita bisa sambung dengan diskusi. Terima kasih.